Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Manajemen. Untuk hari ini kita akan membahas yang namanya biaya standar. Eh, Lebih lanjutnya kita akan ulas. Oke, pertama adalah yang namanya definisi. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk satu satuan produksi atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi efisien dan faktor-faktor lain tertentu. Jadi, ini adalah pengertian dari biaya standar. Kemudian adalah manfaat. Manfaat biaya standar itu untuk apa? Untuk mengendalikan biaya. Kedua, untuk memberikan pedoman kepada manajemen pembiayaan kegiatan. Ketiga adalah menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dan biaya standar. Jadi biaya standar ini kalau kita dari terminologi atau dari pengertian harfiah dari biaya standar, artinya biaya yang memang dibuat dan biaya yang memang dicanangkan untuk sesuai dengan asumsi dasarnya. Artinya dari jumlah yang seharusnya memang dikeluarkan untuk kegiatan tertentu. Jadi manfaatnya pasti dia adalah mengendalikan biaya. Kedua adalah memberikan pedoman kepada manajemen pembiayaan kegiatan. Ketiga adalah menyajikan analisis penyimpangan dan biaya sungguh dan biaya standar. Kelemahan biaya standar di sini adalah tingkat ketaatan dan kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Jadi biaya standar itu karena dia sifatnya adalah biaya standar, tapi asumsi atau ketetapan dan kelonggaran itu bisa masih menjadi perdebatan atau menjadi masalah dan kelemahan dari biaya standar itu sendiri. Seperti yang kemarin kita pelajari bahwa fungsi pembiayaan itu intinya adalah sebagai pengendalian dan perencanaan, tetapi dan asumsinya di situ ada namanya pendekatan atau dimensi perilaku dari si pembuat kebijakan atau pembuat biaya. Jadi masih ada di situ standar-standar yang mungkin berbeda untuk satu dengan yang lain. Oke, pertanggungjawaban biaya standar ada beberapa pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya atau expense center. Pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan pengeluarannya. Jadi kalau kita bicara masalah expense itu diukur dari tingkat pengeluaran dari suatu perusahaan atau fungsi pembiayaan. Jadi semakin sedikit, belum tentu juga semakin baik ya teman-teman, tetapi semakin sedikit berarti dikatakan di situ pengeluarannya semakin efektif. Belum tentu efektif, tapi pengeluarannya lebih sedikit dan menjadi pengorbanan bagi perusahaan tersebut. Terus yang kedua adalah pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pertanggungjawaban prestasinya manajernya diukur dari berdasarkan pemasukannya. Kalau tadi expense itu berdasarkan pengeluarannya, yaitu semakin sedikit pengeluarannya berarti semakin bagus. Belum tentu bagus dan efektif ya, tapi dia semakin mengurangi beban perusahaan. Yang kedua, berarti semakin banyak pemasukannya. Semakin banyak pemasukannya berarti semakin bagus. Artinya di situ itu akan menambah keuntungan dari si perusahaan tersebut. Terus pusat laba atau profit center mengucapkan prestasi manajernya diukur dari berdasarkan selisih pemasukan dan pengeluaran. Nah, kalau revenue tadi itu sifatnya adalah global ya atau omset. Kalau profit center ini sifatnya adalah laba. Jadi di situ adalah berdasarkan selisih pemasukan dan pengeluaran. Terus pusat investasi atau investment center, pusat pertanggungjawabannya ya yang prestasi manajernya diukur dari laba dari kegiatan investasi. Ini pertanggungjawaban dalam biaya standar. Oke, ada prosedur penentuan biaya bahan baku standar. Pertama, biaya bahan baku standar terdiri dari kuantitas standar dan harga standar. Jadi teman-teman untuk menyiapkan atau teman-teman untuk melakukan fungsi pembiayaan, nah ini harus punya standar masing-masing, kuantitas, secara kuantitas, dan secara harga. Kalau sekarang mungkin ya fungsi pengadaan kuantitas maupun harga itu teman-teman di praktek proyek pemerintah itu sudah ada namanya katalog. Tapi kalau kita
berkaca di proyek-proyek swasta, memang di situ variatif dan tergantung dari pengajuan karyan dan spek yang memang dibutuhkan oleh si pihak pengadaan tender tadi. Terus kuantitas standar, bahan baku ditentukan menggunakan yaitu pertama penyelidikan khusus dan analisis catatan masa lalu. Jadi kalau bicara masalah kuantitas, kalian harus melihat dari kebutuhannya masa lalu dan melakukan penyelidikan khusus. Penyelidikan khusus itu dalam artian adalah kalian melakukan cross check, kalian melakukan pencarian informasi terkait yang namanya kuantitas yang mereka inginkan. Kedua adalah harga yang dipakai standar dapat berubah. Harga yang diperkirakan berlaku di masa mendatang, harga yang berlaku pada penyusunan standar, dan harga yang akan berlaku secara normal dalam jangka panjang. Jadi yang pertama adalah diperkirakan dari harga masa mendatang. Jadi kalian sudah harus mengetahui ke depannya secara present atau secara future value-nya itu berapa sih dari harga si produk A ini. Terus keduanya adalah harga berlaku pada saat itu juga, kalian harus mengetahui. Terus harga yang normal sesuai dengan barang tersebut, kualifikasi barang tersebut dalam satuan jangka panjang. Karena kenapa seperti itu teman-teman? Karena kalau dalam tingkat tindakan biaya itu kan nilai sekarang yang digunakan, tetapi untuk menilai suatu satuan biaya di masa mendatang itu kan ada namanya penyusutan ya, amortisasi. Jadi kalian sebijak mungkin untuk menetapkan biaya standar yang memang tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah, tapi harganya memang sesuai dengan satuan hari ini hingga mendatang. Oke, prosedur pembiayaan tenaga kerja standar. Tadi kan tentang produk, sekarang tenaga kerja, ada jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Jadi kalau bicara masalah tenaga kerja standar ditentukan dengan cara menghitung rata-rata jam pada pekerjaan masa lalu. Kedua adalah membuat rantes operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Ketiga adalah mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. Keempat, mengadakan tafsiran wajar berdasarkan pengalaman dan pengetahuan akan operasi, produksi, dan produk. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui rata-rata nih, jam rata-rata yang ditetapkan oleh peraturan undang-undang. Kalau di Indonesia, peraturan undang-undang tentang tenaga kerja. Jadi kalian rata-rata kalau di Indonesia ini jam kerjanya 8 jam. Itu tiap shift-nya. Jadi harus sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan secara peraturan maupun pekerjaan masa lalu. Terus rantai operasi, jadi kalian harus menetapkan dalam waktu 8 jam itu tadi, efisiensi kerja gimana sih? Efektivitas kerja gimana sih? Nah, itu kalian harus menetapkan flow dari kerja atau SOP dari bagi para tenaga kerja tersebut. Terus mengadakan penyelidikan gerak waktu, jadi kalian harus mengetahui secara efisien dan efektif flow dari para pekerja kalian itu seperti apa, dari gerak maupun waktu. Jadi efisiensi dan efektivitas itu ukurannya kalau dari sisi ini adalah output ya teman-teman. Jadi atau produktivitas, apa yang waktu berapa dengan waktu berapa dan gerak seperti apa, itu menghasilkan produk yang produktif tadi atau kinerja yang produktif tadi. Terus yang keempat adalah mengadakan tadi tafsiran wajar, yaitu kalian harus mengetahui untuk produk dan produksi dan produk yang sesuai dengan kemampuan pekerja kalian. Terus tarif upah standar dapat ditentukan dari atas dasar pertama adalah perjanjian dengan organisasi karyawan. Jadi kalian harus melakukan perjanjian dengan serikat pekerja SPI ya, Serikat Pekerja Indonesia, atau serikat pekerja atau Buster Union yang ada di tempat kalian. Data dan upah masa lalu kalian harus menetapkan itu karena sesuai dengan kalau di Indonesia ada namanya UMK, ada namanya UMR, itu yang mengikat untuk para industri melakukan atau meng-hire yang namanya tenaga kerja. Perhitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal, jadi harus ada namanya working hour-nya, salary in working hour istilahnya itu. Jadi berapa sih gaji di masing-masing
jam kerjanya. Jadi 1 jam itu rata-rata dia mendapatkan berapa, itu harus dihitung. Oke, prosedur pembiayaan biaya overhead pabrik standar. Tarif BOP atau biaya overhead pabrik standar dihitung menjadi dengan membebani biaya overhead yang dianggarkan oleh kapasitas normal. Jadi overhead ini adalah ketika kalian ingin melakukan namanya produksi yang lebih, teman-teman, atau biaya overhead ini biasanya biaya yang mengcover ketika ada biaya urgensi yang memang harus dilakukan oleh si perusahaan. Jenis standarnya adalah standar teoritis, rata-rata biaya yang lalu, standar normal, dan pelaksanaan terbaik yang akan dicapai. Jadi ini adalah jenis standar yang memang harus menjadi fondasi dari BOP atau biaya overhead pabrik. Harus ada kajian teoritisnya nih. Bagaimana nanti dalam tengah kerja, contohnya kalian melakukan produksi, ternyata di tengah-tengah produksi kalian membutuhkan hal-hal yang lain. Ini standar teoritis harus dipakai. Yang kedua adalah rata-rata biaya masa lalu sebagai patokan kalian untuk melakukan yang namanya pembiayaan atau fungsi biaya. Terus standar normal, harus menetapkan secara standar normal untuk setiap kegiatan itu nilainya berapa. Terus pelaksanaan terbaik yang dicapai, di outputnya yang akan dihasilkan itu yang diharapkan itu seperti apa. Itu yang dibutuhkan untuk menentukan biaya overhead pabrik standar. Jadi untuk biaya analisis struktur biaya langsung ya, itu ada 3 model. Pertama adalah model 1, model selisih. Terus yang kedua adalah model 2, selisih. Terus ada model 3, selisih. Bagaimana sih penerapannya? Oke, kita pertama adalah mempelajari yang namanya model 1 selisih. Model 1 selisih itu hitungnya adalah ST sama dengan HST dikalikan dengan KST minus HS kali KS. KST, HST itu apa? HS itu apa? KS itu apa? Jadi ini, ST itu adalah selisih total, HST adalah harga standar, terus dikali kualitas standar, terus kemudian adalah HS itu adalah harga sesungguhnya dikali dengan harga sesungguhnya. Jadi ini adalah selisih yang diharapkan adalah kalian harus mengetahui secara model 1 selisih. Jadi harga yang kalian standarkan. Harga standar itu harga yang kalian dapati, yaitu tadi dari penyelenggara umum, harga masa lalu, dan kalian mendapatkan dari brainstorming dengan rekan bisnis kalian atau dengan bisnis atau kompetitor kalian. Nah, itu dikurangi dengan harga sesungguhnya dan kualitas tentunya. Terdapat 2 selisih. Kalau 2 selisih itu perhitungnya seperti ini, teman-teman. Jadi harga selisih harga dan selisih kuantitas. Jadi dibedakan. Kalau tadi kan jadikan 1, HST dikalikan dengan KST. Kalau ini dipisah. Jadi harga sendiri, kuantitas sendiri. Ini kuantitas ya, bukan kualitas, teman-teman. Jadi nggak ada satuan yang kalau kualitas sifatnya adalah kualitatif ya. Ini sifatnya kita kuantitatif. Jadi ini kuantitas bukan kualitas. Terus kemudian di sini adalah selisih harga. Ini HST minus HS, harga standar dikalikan dengan KS atau kuantitas sesungguhnya. Terus selisih kuantitas itu dari KST min KS dikalikan dengan HST, itu harga standar. Nah, jadi seperti ini nih gambarannya, supaya kalian tidak bingung. Jadi ada namanya kuantitas ya, ada standar sesungguhnya, sama. Jadi di sini ada kuantitas secara standar. Jadi di gambar pertama ini menjelaskan yaitu selisih harga. Selisih harga itu berarti 500 ini ya, harga standar kurangi harga sesungguhnya adalah 550 dikali 90.000. Hasilnya adalah 4.500.000. Ini R. R itu apa? R itu rugi. Ya. Keterangan rugi karena ini adalah negatif. Terus selisih kuantitas. Di sini 100 minus 90 dikalikan 500. 500 itu harga standarnya. 100 harga kuantitas standar. 90.000 itu adalah kuantitas sesungguhnya. Ketemunya adalah 5.000 atau 5 juta rupiah. Jadi dia adalah L-nya atau
labanya. Jadi selisih dari two-way model ini menghasilkan 500.000 sebagai nilai selisihnya. Nah, ini adalah model 3 selisih. Kalau tadi 2 selisih, sekarang model 3 selisih. Terdiri dari 3 selisih, selisih harga, sisi kuantitas, selisih harga, atau kuantitas. Terdiri dari 3 hubungan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya. Jadi, harga dan kuantitas standar lebih tinggi atau lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Terus harga standar lebih rendah dari sesungguhnya, namun harga kuantitas lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Ketiga, harga standar lebih tinggi dari sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah dibandingkan kuantitas sesungguhnya. Jadi ada 3 skenario, teman-teman, kalau kita bicara masalah model 3 selisih. Ini model 3 selisih. Jadi harga dan kuantitas lebih tinggi atau lebih rendah dari harga kuantitas sesungguhnya. Ini skenario pertama. Jadi SH min HST min HS dikalikan KST. Terus untuk SK-nya itu adalah KST min KS dikalikan dengan HST. Terus SHK-nya itu HST min HS dikali KST min KS. Jadi kalau dalam sesi ini sama yang diketahuinya, PT ABC kuantitasnya sama, standar sesungguhnya sama, harga juga standar sesungguhnya juga sama. Kita hitung yang pertama nih, SH-nya. Jadi SH itu harga standar kurang harga sesungguhnya dikalikan 90 atau KST-nya. Kuantitas standarnya. Kuantitas standar. Jadi ini adalah dikalikan dengan 90. Ini salah teman-teman ya. Ini sebenarnya dia harusnya SH ini KS ya. Jadi kuantitas standar, jadi dia rugi sama 4.500.000, rumusnya sama dengan tadi. Ini harusnya KS bukan KST. Terus di sini ada kuantitas sama seperti tadi ya, 10.000, 100.000 dikurangi 90 dikali dengan harga standarnya 500. Jadi keuntungannya di sini adalah muncul selisih HK-nya itu adalah 500.000. 500.000 ini dari 500 min 550 dikali 10.000, 100.000 dikalikan dengan minus 90. Jadi ketemunya adalah minus 500.000. Itu adalah R, artinya rugi. Nah, ini bergeser ke skenario berikutnya. Sama, jadi rumusnya sama seperti yang tadi, teman-teman. Jadi biaya lebih rendah sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Jadi ini skenario bahwa harga standar kan lebih rendah, tapi kuantitas lebih tinggi dari sesungguhnya, ya kan? Sini skenarionya. Jadi di sini diartikan bahwa selisih harganya itu adalah rugi 4.500.000, selisih kuantitasnya itu untung 5 juta rupiah. Disebut laba. Tapi di sini karena dengan penetapan itu maka tidak ada selisih HK-nya. Karena secara skenario memang seperti itu. Ya, ini sama halnya ketika kita bicara masalah harga standar lebih tinggi dari sesungguhnya, namun harga kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Jadi di sini otomatis ini dibalik ya teman-teman. Harga standar lebih tinggi dari sesungguhnya. Ini kan harga standar lebih tinggi dari sesungguhnya. Kuantitas lebih rendah dari sesungguhnya. Jadi sama seperti yang tadi. Jadi 550 ini HST min HS min 500 dikalikan KST-nya kuantitas standar adalah 90.000 kilo.
ketemunya adalah 4.500.000. Nah, selisih kuantitas itu adalah 90 minus 100 kan KST min KS ya, 100.000 dikalikan 550, ketemunya adalah 5.500.000. Bagi dia posisinya adalah rugi, dan sedangkan ini posisinya adalah dia laba. Di sini tidak ada selisih HK-nya karena habis, asumsinya seperti itu. Nah, analisis selisih BOP itu ada yang tadi ada 1 selisih, 2 selisih, 3 selisih, hingga 4 selisih. Teman-teman bisa melakukan itu, dan otomatis kalau 4 selisih ada berapa skenario? Ada 4 skenario di situ. Kalau 3 selisih ada 3 skenario, 2 selisih ada 2 skenario. 1 selisih ini BOP sesungguhnya dikurangi BOP yang dibebankan. Kemudian 2 selisih itu ada BOP sesungguhnya dikurangi BOP tetap pada kondisi normal. Terus kemudian ada muncul BOP variabel sesungguhnya dikurangi BOP variabel pada standar jam standarnya. Terus selisih volume itu ada tenaga kerja kapasitas normal ya teman-teman di sini dikurangi biaya tenaga kerja standarnya. Terus selisih volume itu dikurangi tarif BOP tetap. Jadi ketemunya adalah selisih volume, dan sini selisih terkendali. Controllable variance sama volume variance. Ini 2 selisih. Bagaimana dengan 3 selisih? 3 selisih itu ada selisih pengeluaran atau spending variance, itu sesungguhnya tetap kapasitas normal dikurangin, terus variabel sesungguhnya dan BOP variabel pada jam sesungguhnya, ketemu adalah selisih pengeluaran. Terus yang kemudian ada namanya selisih kapasitas ideal capacity variance, ada kapasitas normal dikurangi kapasitas sesungguhnya. Terus kapasitas tidak terpakai di sini untuk mengurangi ini semua ya. Terus tarif BOP-nya dikalikan. Jadi ketemunya adalah selisih kapasitas. Jadi ini ada tarif BOP tetapnya ya, teman-teman. Penerapan jadi setiap kapasitas berlebihnya atau inventory-nya. Terus selisih pengeluaran atau spending variance tadi dan selisih kapasitas itu akan kita juga mencari yang namanya selisih efisiensi, di mana dia jam standar dikurangi jam sesungguhnya, itu selisih efisiensi dikalikan tarif BOP-nya. Jadi tarif BOP untuk selisih jam standar yang margin dari jam standar jam sesungguhnya adalah ketemu namanya selisih efisiensi di sini. Nah, bagaimana itu kita bicara masalah 4 selisih. Tadi kan 3 selisih ya. Ada namanya spending variance, ideal capacity ada, terus ada namanya efficiency. Kalau sekarang kita ada namanya efisien, itu ada dibagi 2, yaitu variable, ada namanya variable efisien tetap. Jadi selisih efisien tadi dikalikan BOP variable. Nah, kalau di sini selisih efisien dikalikan tarif BOP tetap. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait yang namanya biaya standar. Jadi jika teman-teman nanti ada pertanyaan, bisa langsung di chat di kolom komennya di YouTube-nya, atau kalian bisa langsung chat di grup kelas kalian. Sekian informasi atau kelas yang bisa saya sampaikan. Informasi kelas yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.